Halo, selamat datang di Senada Oracle. Di sini saya akan melanjutkan video untuk love reading bagi masing-masing zodiak ya di bulan Oktober tahun 2024. Dan video kita sekarang ya untuk kalian teman-teman yang berzodiak Capricorn. Nah, Capricorn, di sini kita akan coba lihat ya situasi asmara kamu dengan pasanganmu dan bagi Capricorn yang single di bulan Oktober. Dan ini adalah general reading. Jadi ini tidak mungkin ya semuanya atau 100% resonate gitu ya dengan ceritanya kamu. Dan kalau video ini tidak relate atau tidak resonate ya dengan cerita kamu, ya udah teman-teman anggap video ini sebagai sebuah hiburan, motivasi dan booster energi positif ya untuk kehidupan kamu. Oke, kita akan mulai dengan video Capricorn yang berpasangan di sini ya teman-teman. Kita akan mulai untuk Capricorn yang berpasangan dulu ya, seperti apakah ya situasi asmara Capricorn yang berpasangan di sini ya. Kita akan lihat di sini sama-sama ya teman-teman. Oke, saya buka dulu kartunya. Oke, ini Capricorn pasangan ini ya tidak melulu harus itu pacar ya, bisa jadi ini teman, sahabat ya, bisa jadi juga ini istri ya, teman sekelas atau apalah gitu dan lain sebagainya. Oke, Capricorn, kita akan melihat ya perjalanan atau situasi asmara buat kalian di bulan Oktober tahun 2024 ini. Saya melihat ya di sini teman-teman, kalian berdua sebenarnya di sini saling mencintai kok Capricorn ya. Kalian berdua saling mencintai ya. Ada seseorang di sini yang sedih, ada seseorang di sini yang menyesal, ada seseorang di sini yang galau ya, ada Five of Cups di sini. Jadi situasi hubungannya cukup ribet gitu loh ya. Entah lagi tidak berkomunikasi, entah lagi ada konflik, entah mungkin lagi ada kesalahpahaman ya, atau ada proses penarikan diri di sini. Kamu kecewa dengan pasangan kamu dan kamu menunjukkan kekecewaan kamu ya dengan menarik diri tadi di sini. Ya, ada Edge of Cup juga di sini ya. Dalam situasi ini saya melihat situasinya memang kurang menguntungkan bagi kedua belah pihak gitu ya, karena baik kamu dan pasangan kamu di sini ya masih sama-sama bertahan dengan argumen masing-masing. Cuman kelihatan banget di sini ya, entah itu kamu Capricorn atau pasangan kamu itu kecewa banget gitu. Ada seseorang yang kecewa banget ya dan sedih di sini ya. Ada Seven of Swords. Nah, walaupun dia kecewa, walaupun dia sedih ya, dia itu masih berharap, dia itu masih optimis banget agar hubungan ini masih bisa diperbaiki kembali. Ada The Chariot. Cuman ya, ada cumannya di sini ya. Ada King of Wands di sini. Ada seseorang yang di sini yang cukup egois ya. Ada seseorang yang nggak mau ngalah di sini Capricorn, entah ini kamu atau pasangan kamu ya. King of Wands, dan potensinya ini bagus ya. Makanya tadi saya bilang gitu, ini sebenarnya kalian berdua ini saling mencintai kok ya. Ya cuman tadi gitu, ada salah satu pihak di sini yang terlalu egois kalau saya melihat ya, yang tidak mau mengalah ya, sehingga ada seseorang di sini yang berkemungkinan harus berkorban perasaan. Saya melihat ya Capricorn, ada The Chariot, entah ini kamu ya. Balik lagi ini skenario nya bisa jadi kamu atau pasangan kamu nih yang ngerasainnya gitu ya. Ini ada seseorang di sini yang sedih banget ya, yang kecewa gitu, tetapi masih berharap hubungan ini masih untuk membaik kembali gitu ya. Udahlah kecewa, sebenarnya masih ingin hubungan ini membaik, harus berkorban pula ya. Kayak kamu tuh apa ya, kayak kamu itu berada di sebuah posisi di mana kamu itu masih mencintai seseorang, kamu disakitin sama orang yang kamu cintai ini ya, dan di saat yang bersamaan
kamu tetap harus berkorban gitu ya, agar bisa tetap menjalin hubungan sama orang ini gitu. Dan kamu itu mengorbankan perusahaan kamu sendiri di sini. Ya, kejam nggak tuh? Ya, kamu kejam ke diri kamu sendiri di sini, dan kamu juga apa ya? eh, kamu kayak dimanfaatin dengan hubungan ini sebenarnya. Ya, oke. Saya nggak ngerti, saya nggak ngerti konsep orang-orang yang menjalin sebuah hubungan tetapi dia masih mengutamakan egonya gitu. Ya, sorry ya gitu ya, sorry gitu ya. Cuman ini itu nggak make sense bagi saya gitu ya, ketika kamu di sini menawarkan sesuatu relationship, relasi gitu ya pada seseorang, artinya kamu mau kompromi dong sama orang itu. Ya, nggak cuman soal asmara sih gitu ya, soal bisnis, karir ya, di karir kayak di hubungan kamu dengan siapapun, ketika kamu memilih untuk berelasi, menjalin suatu hubungan dengan seseorang, artinya kamu ada kesepakatan di sana, ada proses komprominya gitu ya, termasuk soal asmara ini gitu. Tetapi kalau misalkan kamu di sini udah, dia itu kan harus dengerin kata aku, enggak, itu harus ngejar aku gitu, dia itu juga harus mencari aku, ada seorang yang aku dalam hubungan ini, dan itu ngeselin, tau nggak sih? Karena ada seseorang di sini yang sudah terluka banget gitu loh karena egonya kamu. Ya, ngeselin nggak? Tahu nggak, kalau saya ketemu orang kayak gini ya susah saya harus ngomongnya kayak gimana gitu ya. Ya kadang ya, bukan gimana ya, bukan tugas saya juga sih ya untuk ngejudge seseorang atau ngebentak seseorang gitu, karena saya nggak suka ngebentak orang gitu ya. Hal itu tergantung dari orang-orang itu, orang-orang untuk mengambil keputusan terkait hidupnya mereka gitu ya, dengan hubungan asmara mereka. Ya cuman saya ngasih saran-saran aja sih di sini ya. Kalau terlihat di sini ya kamu egois gitu ya, cuman ngasih saran kayak gitu saya nggak bakal ngebentak juga. Cuman di sini saya ngerasa kayak ada seseorang yang sudah keterlaluan banget lah menurut saya ya, kayak apa ya, dia maunya dipahamin terus tetapi dia menolak untuk memahamin pasangannya gitu karena egonya terluka. Kalau dia berusaha untuk mengalah, jadi mindsetnya dia itu salah gitu. Ketika dia di sini ya udah, kalau misalkan saya minta maaf sama pasangan saya ya artinya saya salah dong kak, ya kok saya kan terluka gitu, nggak salah gitu. Dan itu susah banget gitu ya untuk diubah karakter orang kayak gitu guys, serius gitu, karena itu udah bawaan dari lahir, bisa jadi bukan bawaan dari lahir sih ya, bisa jadi itu karena latar belakang kebiasaan keluarga mereka, dimana dia grow up orang ini gitu ya. Itu susah banget untuk diubah karakter-karakter seperti itu ya, egois, keras kepala gitu. Apalagi kalau dia sudah sampai melawan orang tuanya atau keluarganya, apalagi kamu sebagai pasangan dia gitu kan, keluarganya jadi lawan, apalagi kamu teman-teman ya. kok kok kak kamu sampai ngomong kayak gitu sih? Ya memang situasinya terlihat kayak gitu gitu. Di sini saya melihatnya ada seseorang yang harus berkorban perasaan di sini demi bisa mempertahankan hubungan ini gitu. Ya, saya tidak mengerti lah ya seperti apa gitu ya. Kalau misalnya kamu memang mencintai pasangan kamu, di sini kamu pasti akan melakukan hal-hal yang dibutuhkan untuk mempertahankan hubungan ini. Tetapi kalau kamu di sini tidak mau kompromi, ya malah di sini saya melihat ya ada three of cups ini ya, ngapain menjalin hubungan, ngapain dilanjutin gitu loh. Ya berpisah aja kalau gitu. Apakah ada potensi berpisah kak? Ya bisa aja sebenarnya kalian berpisah di sini. Apalagi kalau misalnya kamu ngerasa hubungan kamu dengan pasangan kamu tidak membaik di bulan ini gitu ya, bisa aja tuh ya kalian berpisah mungkin di bulan depannya gitu ya, teman-teman Capricorn. Oke. Ada kartu praktis Oracle card spiritual
Wah, ini ada kartu religius juga, mungkin ada faktor keyakinan juga ya, faktor agama di sini. Ya, oh dalam agama saya pasangan itu harus kayak gini kak, gini 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 gitu. Jadi banyak faktor. Ya, oh pasangan saya itu harus sama gua, sama saya gitu. Ini ajaran agama saya. Ya mungkin ada hal-hal kayak gitu yang memperburuk hubungan kalian berdua gitu. Ditambah lagi profesional si individunya itu gitu. Dia katanya cinta, ya. Memang ada cinta di sini saya melihat, cuman ada limitasi-limitasi di sini yang sepertinya gitu ya, belum membiarkan cinta itu benar-benar berkembang. Ya, jadi saya ngerasa cinta belum bisa menang di sini Capricorn, ya. Cinta belum bisa menang di sini. Mungkin ada faktor finansial dan karir juga di sini yang membuat hubungan ini semakin apa ya? Nggak baik lah situasinya gitu. Oke. Kita lanjut di sini ya, Capricorn, bagi yang single di bulan Oktober ini ya. Oke, kita lanjut di sini Capricorn untuk yang single di bulan Oktober ya. Di sini Capricorn love reading single di bulan Oktober 2024. Mudah-mudahan hasilnya bagus ya. Karena untuk yang berpasangan sebelumnya hasilnya kurang bagus. Oke. Oh, maaf. Maaf ya, saya rapikan dulu. Oke, ada Five of Cups, ada Edge of Sword, dan ada The Fool ya. Bottom of the deck di sini ada Ten of Sword, teman-teman. Ini kenapa? Kamu masih ada perasaan sama seseorang, Capricorn. Kamu masih belum bisa move on ya dari mantan kamu. Kamu masih belum bisa move on dari seseorang yang sudah meninggalkan kamu di sini. Terlepas kalian sudah menjalin sebuah hubungan atau tidak. Jadi orang masa lalu itu tidak melulu mantan ya. Bisa jadi orang ini adalah seseorang yang dekat sama kamu tapi tanpa status gitu. Menghilang aja, menguap aja gitu. Ya, jadi bisa ya berevaporasi juga gitu. Kadang cinta itu kan bisa menguap gitu, bisa ngilang ya, atau tiba-tiba dia balik lagi, nongol lagi gitu kayak jelangkung gitu. Tiba-tiba muncul di Facebooknya kamu, nanyain apa kabar, apakah kamu masih punya nomor yang sama gitu ya. Pengalaman saya banget sih ya, terus tiba-tiba ngajakin nikah, kesian nggak tuh? Padahal ya nggak ada mikirin orang apa sih gitu, dia masih bolak-balik dalam hidup gitu. Jadi kak, kamu curhat ya? Iya, saya curhat nih di sini ya. Jadi satu aja ya gitu, kalau dengerin video saya ini teman-teman ya, santai aja ya. Jadi balik lagi ke readingan kamu di sini, ada Five of Cups, Five of Swords, dan The Fool. Ini very funny ya, karena ya, orang ini ada nongol kembali gitu ya, dan mencoba terhubung kembali dengan kamu di sini ya Capricorn. Tetapi kamu sudah terlanjur kecewa di sini ya, hati kamu sudah berdarah-darah di sini ya, sudah berdarah-darah hati kamu, ditusuk sekian kali sama orang ini gitu ya. Dia balik lagi kayak nggak tahu malu gitu ya. Ya orang ini kayak nggak tahu malu gitu ya. Minta maaf, ngegedor pintu orang tengah malam, gak malu kayak itu kali ya. Udah bikin saya sakit hati, nge-text saya lagi itu, nge-DM aku lagi, nge-nelpon aku lagi, itu kayak nggak ada perasaan bersalah gitu ya. Jadi kamu ragu mungkin di sini untuk menerima kembali orang ini ya Capricorn. Oke. Oke. Oke, ada The Empress di sini. Jadi ya ada seseorang di sini ya yang datang kembali atau berusaha untuk datang lagi gitu ya kepada seseorang. Kamu belum move on dari seseorang, kemudian kamu nge-text orang ini lagi gitu. Tetapi ya ada kartu The Empress di sini. Siapapun di sini yang mencoba untuk datang lagi ke kamu atau mencoba untuk ngetok pintu hati kamu lagi di sini, saya ngerasa si dia belum ada bener akan konsisten dengan
tujuannya dia gitu atau niatnya dia kepada kamu lagi. Oh tenang aja Capricorn, aku tuh pengen serius sama kamu gitu, aku tuh kita tuh pengen hubungan itu baik-baik aja, mungkin menjalani hubungan yang baik lagi itu, tetapi dianya tidak minta maaf, dianya knowledge gitu bahwasanya dia pernah nyakitin kamu gitu. Di situ mungkin letak ragunya kamu dengan orang ini gitu, terlalu sakit ya, terlalu sakit. Dan saya melihat orang ini memiliki keinginan gitu atau niat yang belum bisa konsisten di sini ya, untuk benar-benar mencoba gitu ya, memperbaiki hubungannya sama kamu. Jadi apapun ya kata-kata yang dilontarkan oleh orang ini ketika dia kembali, belum 100% akan konsisten gitu ya, belum akan konsisten gitu. Jadi dia ada potensi untuk menghilang lagi Capricorn ya. Ada mungkin yang ditinggal nikah di sini ya, ada deseriot di sini, atau mungkin orang ini sudah menikah kemudian diminta maaf ya, minta maaf ya Capricorn ya, atau dia mencoba untuk menjalin hubungan lagi sama kamu di belakang hubungan dia dengan pasangannya, which is ini jelek banget gitu ya, jelek banget lah. Tetapi anehnya di sini sarannya adalah ya, mari kita klarifikasi dulu ya. Di sini ada the full sarannya. Oke, Seven of Swords, King of Wands, Ten of Pentacle ya. Jadi siapapun orang ini ya Capricorn, siapapun yang ngerasa ditinggalin di sini, siapapun yang ngerasa orang ini itu nyakitin saya banget gitu, siapapun lah ya yang merasa tersakitin di sini, apapun yang orang ini itu lakukan gitu ya, kamu bener-bener sudah nyakitin orang ini ya, sudah jelek banget ya kepada mental orang ini. Jadi siapapun yang ngerasa ditinggalkan di sini, mental kamu itu dibuat hancur sama orang ini, mental, harga diri ya. Kenapa gitu, nggak apa sih gitu, ini orang kayak gini gitu, memang saya ini, aku ini gitu ya, seburuk itukah gitu orang ini tuh, siapapun ya yang ninggalin kamu Capricorn ya. Ini pertanyaan untuk diri kamu gitu ya. Ada Ten of Pentacle di sini ya. Ini 100% apapun yang orang ini katakan kepada kamu itu adalah refleksi dari diri mereka sendiri gitu. Mereka tiba-tiba ngilang ya karena mungkin mereka pernah digituin mungkin ya gitu ya sama orang lain, atau mungkin di keluarga mereka dibiasain kayak gitu. Ingat ya Capricorn, orang itu tidak bakal melakukan itu kalau nggak kebiasaan gitu. Makanya itu kebiasaan guys, kebiasaan dari keluarganya, kayak kebiasaan mungkin dia pernah digituin sama orang. Jadi itu ada refleksi dari energi mereka sendiri. Jadi jangan nyalahin diri kamu gitu. Orang ini berbuat kayak gini itu ya karena itulah diri mereka yang sebenarnya teman-teman, dan mereka itu nyakitin kamu di sini ya. Mereka nganggap itu sebagai sesuatu hal yang biasa karena mereka sudah biasa digituin. Mereka itu nyakitin kamu karena mereka sudah biasa disakitin kayak gitu segitu rendahnya mereka. Jadi jangan sampai ya rendahnya diri mereka itu nular ke kamu Capricorn ya, jangan sampai gitu. Siapapun lah ya yang disakitin di sini, siapapun yang ditinggalin, ini orang sebenarnya nggak layak banget untuk kamu mendapatkan kesempatan kedua buat kamu ya. Tapi ya di sini apa ya, kalau kamu ngerasa pengen ngasih kesempatan kedua bagi orang ini ya, bukan ranah saya juga untuk melarang kamu gitu ya, terserah kamu gitu ya. Kamu kalau misalkan kamu merasa masih bisa, oh orang ini bakal bisa berubah, orang ini bakal apa namanya ya, bakal berubah lah demi aku gitu ya, yang bisa yang bisa kembali normal lagi gitu ya. Itu ya terserah kamu gitu ya. Ada builder, strength, ada author gitu. Mungkin ini bukan untuk semua orang ya, sarannya bagi sebagian kecil ini masih bisa diperbaiki hubungannya, bagi sebagian kecil ya. Tapi bagi sebagian besar ya belum tahu juga ya. Ini orang, kalau kamu gitu ya yang mau lanjut, kalau mau lanjut jahatin terus sama orang ini gitu ya, atau bisa menormalkan sesuatu yang nggak normal sebenarnya dari perlakuan orang ini, ya terserah kamu bisa kembali dengan orang ini, bisa banget di sini, bisa banget kamu kembali sama orang ini. Cuman bagi kamu di sini yang
nggak bisa dong, bagi aku ini nggak normal gitu. Kalau orang ini mau sama aku, dia harus dengerin aku, ini batas normalnya aku gitu. Misalnya ada limitasinya, ya udah, kamu harus ikutin kata hatinya kamu gitu. Kamu harus tahu value-nya kamu di sini ya. Jadi ini bisa sebenarnya ya untuk bisa diperbaiki kembali, cuma tergantung kamu menyikapi situasinya seperti apa. Kalau kamu merasa nggak sanggup untuk kompromi sama orang ini lagi, ya udah. Tetapi kalau kamu masih sanggup, masih penasaran, ya udah lanjutin. Ya bisa sebenarnya diperbaiki di sini. Oke, tetapi saya nggak saranin di sini. Jadi inilah ya Capricorn yang bisa saya bacakan ya, situasi asmara kamu di periode bulan Maret ini, di bulan Oktober ini ya. Mudah-mudahan apa yang terbacakan di sini bermanfaat ya dan resonan untuk kamu semua Capricorn. Jadi inilah yang bisa saya bacakan ya. Terima kasih, lebih dan kurang di sini saya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Dadah.